Baik, hari ini temanya sumbangan Islam terhadap peradaban di Eropa. Jadi sekilas nih ya tentang Eropa. Jadi profil Eropa ini adalah benua yang membentang di semenanjung Eurasia bagian barat. Luasnya ini cukup luas ya, kalau kita lihat di peta dunia itu dia daratan yang sangat luas. Kalau Indonesia kan kepulauan, jadi pulau-pulau kecil-kecil. Kalau Eropa ini dia daratan yang luas sekitar 10 juta kilometer persegi, atau kalau dari ukuran dunia itu ada 1/15 dari luas daratan. Nah, ini profil singkatnya. Nah, negara-negara yang termasuk di Eropa ini misalnya Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Monaco, Jerman, Inggris, dan lain-lain ya. Kemudian awal mula Islam itu ke Eropa adalah pada saat invasi kaum Muslim ke Spanyol. Jadi sekitar tahun 710 ada tentara Muslim yang berjumlah sekitar 400 orang. Ini menyeberang dari Afrika Utara ke ujung selatan Spanyol. Kemudian pasukan-pasukan ini pasukan pengintai ya. Tetapi dari pasukan pengintai inilah ternyata menjadi satu masukan gitu ya, sehingga berikutnya mereka melakukan penyerangan, jumlahnya sekitar 700 orang, dan diperkuat lebih dari 500 orang pasukan tambahannya. Nah, akhirnya di Spanyol ini bisa dikuasai oleh Muslim ya, oleh pasukan Muslim, dan Spanyol ini menjadi salah satu provinsi di kekhalifahan Islam. Nah, ini beberapa cerita tentang masuknya Islam ke Eropa. Jadi diawali dari Spanyol, kemudian menguasai Konstantinopel, kemudian Islam itu masuk ke Belanda, ke Inggris, ke Prancis, dan Jerman. Nah, ini misalnya kalau ke Belanda, jadi Islam itu masuk ke Belanda sekitar awal abad ke-17. Saat itu negara Belanda itu menandatangani perjanjian ya, perdagangan bebas dengan Maroko. Jadi Maroko ini adalah salah satu negara Islam. Kemudian perjanjian resmi pertamanya ini antara negara Eropa dengan negara non-Kristen. Biasanya kan mereka hanya berkolaborasi antar sesama negara Kristen, tetapi pada awal abad ke-17 inilah Belanda memulai perjanjian perdagangan bebas dengan Maroko. Nah, kemudian awal abad ke-17 ada delegasi dari Belanda, ini mereka mengunjungi Maroko, membicarakan aliansi bersama melawan Spanyol, kemudian membicarakan banyaknya pembajakan laut ya di Laut Mediterania. Kemudian Sultan Zidan Abu al-Ma'ali ini menunjuk Samuel Pelles sebagai utusannya. Lalu tahun 1608 Palase ini bertemu dengan Gubernur Maurice dari Nassau dan Majelis Perwakilan Tinggi di Den Haag. Nah, dalam perjanjian ini Sultan Maroko ini diizinkan untuk membeli kapal, senjata, dan amunisi dari Belanda. Jadi ini awal masuknya Islam berasal dari satu perjanjian perdagangan gitu ya, sehingga akhirnya banyaklah orang-orang yang masuk Islam. Kemudian ketika masuk ke Inggris, mohon maaf ini kepencet tadi. Nah, Islam masuk ke Inggris ini bisa dilihat buktinya. Ada sebuah mata uang dinar emas dari Raja Offa, ini dijiplak dari uang dinar Khalifah Abbasiyah. Jadi Abbasiyah itu tahun 774 ini sudah punya mata uang dinar. Di koinnya itu ada tulisan bahasa Arab, Muhammadur Rasulullah tulisannya ya. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jadi walaupun mereka orang Eropa ini sebagian ini berusaha mengaburkan bahwa Islam itu memberi pengaruh kepada mereka, tetapi bukti otentik itu tidak bisa dibantahkan gitu ya, karena di dalam koin itu tercantum bagian dari syahadat umat Islam gitu ya, dan ini menunjukkan bahwa kedatangan Islam di Inggris itu sebenarnya sudah lama gitu ya, antara Inggris dengan orang-orang Islam gitu, tetapi mereka biasa mengaburkan gitu ya, mereka tidak mau mengakui bahwa Islam pernah jaya di Eropa. Nah, kemudian salah satu bukti dari hubungan ini adalah keputusan Offa, Raja Mercia, ini adalah salah satu kerajaan Anglo-Saxon yang ada pada waktu itu, di abad ke-8, agar sebuah mata uang dicetak dengan memuat tulisan Islam.
Nah, mata uang logam ini dikeluarkan oleh penguasa Muslim kontemporer ya, Khalifah Al-Mansur dari Abbasiyah tadi ini sekitar tahun 774. Nah, kemudian koin ini dicetak hanya untuk wibawa atau memfasilitasi perdagangan dengan kekhalifahan Cordoba, dan kekuasaannya ini luas gitu ya, karena uang-uang dinar emas adalah uang yang paling penting di Mediterania pada waktu itu. Kemudian mata uang OVA ini seperti aslinya mudah diterima oleh bangsa di Eropa Selatan. Jadi yaitu adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan gitu ya, meskipun si Inggris ini tadi tidak mengakui kalau Islam itu sudah lama gitu ya berinteraksi dengan Inggris. Kemudian, nah masuknya Islam ke Prancis, dikatakan bahwa Islam itu sebetulnya masuk ke Prancis itu sudah lama sejak masa dinasti Bani Umayyah, itu sekitar abad ke-8 Masehi. Jadi Islam ini kan berkuasa selama 40 tahun ya di Prancis ini. Kemudian pada abad ke-10 Islam ini memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi karena waktu itu Islam menghadapi perang salib, akhirnya Prancis ini terpaksa mereka tinggalkan gitu ya, karena kalah gitu ya dari pasukan salib. Kemudian kehadiran orang-orang Islam di Prancis ini akibat dari migrasi pada akhir Perang Dunia I, misalnya imigran Aljazair. Nah, Aljazair ini kan sebagai salah satu wilayah kekuasaan Islam ya. Nah, imigran dari Aljazair ini, yang orang-orang Islam ini kemudian datang menjadi warga negara Prancis, dan lama-kelamaan asal imigran Aljazair ini semakin banyak gitu ya populasinya di Prancis gitu. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, jumlah orang Islam ini semakin bertambah banyak dan plural ya di Prancis itu. Jadi kalau di Prancis itu tidak hanya pekerja, kemudian ada juga perantau dari kalangan pelajar, dari kalangan intelektual, kemudian dari kalangan profesional Muslim di Prancis gitu ya, sehingga dari mereka inilah Islam itu semakin berkembang di Prancis. Nah, kemudian masuknya Islam ke Jerman. Jadi Islam ini masuk ke Jerman ini sudah lama juga ya. Jadi sejak zaman pendudukan Khalifahan Islam di Spanyol. Jadi pada saat itu kekuasaan dan kemajuan Islam ini disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahkan Andalusia ini menjadi sebuah pusat ilmu pengetahuan ya di bawah kekuasaan Islam. Kemudian Eropa pada saat itu memasuki abad pertengahan yang disebut dengan The Dark Age. Kemudian terjadi ekspansi besar-besaran. Jadi kekhalifahan Islam ini pada masa ini sedang mengalami kemajuan yang pesat ya dalam ekspansinya, terutama di bidang politik, ekonomi, budaya gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan ini melampaui bangsa Eropa. Dulu bangsa Eropa ini mengalami zaman kegelapan, mereka percaya kepada tahayul gitu ya. Jadi dengan mereka ini dikuasai oleh Islam, Spanyol itu dikuasai oleh Islam gitu, mereka justru mendapatkan pencerahan gitu ya, karena pada saat itu kan ilmu pengetahuan sedang berkembang pesat ya. Jadi masa Umayyah dan terutama masa Abbasiyah itu ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Kemudian wilayah kekuasaan Islam juga cukup luas ya, mulai dari Afrika, di Arab sendiri, kemudian di Eropa, bahkan sampai ke Asia itu Islam sangat luas ya wilayah kekuasaannya. Dan pada masa Abbasiyah terutama pengetahuan itu kan sangat didukung oleh khalifah gitu ya. Sehingga orang-orang Eropa yang tadinya berada dalam zaman kegelapan, bodoh, kemudian percaya tahayul gitu, akhirnya mereka menjadi melek gitu, menjadi terdidik, menjadi lebih pintar gitu kan. Nah, kemudian pada era perang salib ini terjadi beberapa periode ya, dan menguras tenaga, menguras pikiran, uang, kemudian juga konsentrasi, dan yang jelas sih banyak juga korban di antara kedua belah pihak ya, antara kaum Muslim dengan bangsa Eropa, terutama waktu itu yang berhadapan langsung adalah negara Prancis, Jerman, dan Inggris ya pada perang salib itu. Nah, kemudian setelah perang salib ini, setelah perang salib ini berakhir, akhirnya ada toleransi agama dan kebudayaan. Jadi mereka saling bertukar kebudayaan dan saling bertukar pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian bangsa Eropa yang tadi ini termasuk Jerman, ini akhirnya mereka mengenal lebih jauh tentang Islam gitu ya.
kemudian dilanjutkan dengan Perang Dunia I, Jerman akhirnya bersekutu dengan tentara Muslim dari Kekhalifahan Turki. Nah, ini yang membuat Muslim di Jerman bertambah banyak dan semakin kuat eksistensinya. Lalu tahun 1930 muncul banyak lembaga Muslim di Jerman, dan antara tahun 33 sampai 45 ini ada lebih dari 3.000 warga Jerman yang beragama Islam, dan 300 orang diantaranya berdarah etnis murni dari Jerman gitu. Nah, jadi Islam ini semakin dimusuhi, justru semakin banyak pengikutnya, gitu ya. Ini kita lanjutkan lagi ke Jerman. Jadi pada saat kepemimpinan Hitler di Perang Dunia Kedua, umat Islam ini terpecah belah ya, dan akhirnya kebebasan beribadah ini terancam. Dan sebagian umat Islam ini pergi melarikan diri ke negara Balkan. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman kalah, lalu hubungan antara Jerman dan umat Islam ini kembali terjalin, dan Islam di Jerman ini meningkat ya sejak tahun 60-an. Jadi ini terjadi karena Jerman membutuhkan tenaga kerja ya, akibat hancurnya Jerman pada Perang Dunia Kedua, sehingga banyak tenaga kerja yang didatangkan dari dunia Islam, dan ini membuat Islam semakin banyak di Jerman gitu ya, karena Islam itu kan menawarkan kesetaraan gitu ya. Islam juga dalam hubungan muamalahnya itu baik gitu kan. Kemudian akhlak yang ditunjukkannya juga baik, sehingga menambah minat orang-orang di Jerman ini untuk lebih kenal dekat dengan Islam, dan akhirnya mereka menjadi mu'alaf. Nah, kemudian para pekerja berdatangan dari Italia, dari Turki, dari Eropa Timur ini untuk membangun Jerman. Setelah kontrak kerja selesai di Jerman, jadi kan biasanya kalau habis perang itu kan hancur lebur gitu ya, bangunan rata dengan tanah gitu. Nah, pekerja-pekerjanya ini ya ini tadi dari Italia, dari Turki, dari Eropa Timur gitu ya, dan dari beberapa dunia Islam. Ini setelah selesai membangun kan biasanya ada kontrak kerja sekian tahun. Nah, setelah selesai, mereka ini rata-rata enggan pulang kembali ke negara mereka gitu ya, bahkan bukannya pulang lagi ke daerahnya atau ke negaranya, tapi justru membawa keluarganya untuk tinggal di sana gitu ya. Contoh kayak kalau kita sebagian besar nih misalnya orang-orang pada sekolah di Jakarta atau di Jogja yang dari daerah, kemudian setelah kuliah berpendidikan, kemudian ternyata di tempat kota mereka berpendidikan itu dapat pekerjaan yang layak, akhirnya enggan untuk pulang ke daerahnya dan memboyong keluarganya. Nah, ini kalau kasus di Jerman ini, ya ini mereka sudah nyaman gitu ya tinggal di Jerman, sudah beberapa tahun bekerja di Jerman, jadi mereka sudah familiar dengan kondisi suasana kotanya dan bisa survive gitu ya. Biasanya kalau sudah tinggal beberapa tahun kan sudah tahu celaknya gitu ya. Untuk mencari nafkahnya itu ya mereka sudah tahu bisa dapat dari mana gitu ya. Jadi karena merasa sudah settle, sudah bisa ini, ya akhirnya ngapain pulang kampung gitu ya. Kalau pulang kampung, di kampung tidak ada pekerjaan yang sejahtera gitu kan, ya mendingan mereka di perantauan gitu, bawa keluarganya ngeboyong. Nah itu juga ini yang membuat akhirnya banyak pekerja-pekerja Islam ini tadi membawa keluarganya, dan ya menambah populasi Muslim di Jerman gitu ya. Nah kemudian Berlin menjadi kota dengan jumlah komunitas Turki terbesar setelah Istanbul. Umat Muslim dari Yugoslavia dan Iran juga berdatangan, kemudian menetap di Jerman, sehingga penduduk yang Islam di Jerman ini lebih dari 2 juta jiwa pada tahun 1990. Kemudian kita lihat apa saja ya pengaruh Islam terhadap Eropa. Jadi aspek-aspek peradaban Islam yang masuk ke Eropa atau ke dunia Barat. Pertama di bidang intelektual dan ilmu keagamaan, misalnya di bidang filsafat. Nah, perkembangan filsafat di Andalusia ini dimulai sejak abad ke-8. Tokoh pertama dan utama dalam sejarah filsafat bahasa Arab Spanyol adalah namanya Abu Bakar Muhammad bin Said atau dikenal dengan Ibnu Bajjah. Kemudian dalam bidang sains ini terdiri dari ilmu-ilmu kedokteran, ilmu fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, zoologi, geologi, ilmu obat-obatan, sejarah, geografi. Kemudian dalam bidang bahasa dan sastra ini ada banyak tokoh yang mahir dalam bahasa Arab, misalnya Ibnu Sayyidi. Kemudian dalam bidang sastranya adalah Al-Aqad Al-Farid.
Kemudian dalam kesenian dan musik, nah ini musik dan seni Islam itu di Eropa juga sangat populer ya. Musik dan seninya banyak diapresiasi dari para tokoh petinggi istananya. Di antara tokoh seni adalah Al-Hasan Ibnu Al-Nafi. Kemudian dalam bidang tafsir dan fikih, salah satu mufasir yang terkenal dari Eropa adalah Al-Qurtubi. Beliau ini membuat kitab sebanyak 20 jilid. Kemudian kalau dalam bidang fikih Eropa yang terkenal menganut mazhab Maliki, ini dikenalkan oleh Ziyad bin Abdurrahman. Nah, jadi tadi yang di slide sebelumnya dibahas bahwa memang Eropa pernah mengalami masa yang dalam masa kegelapan ya, dark age gitu ya. Sementara Islam itu kan banyak tokoh-tokohnya ya, banyak ilmuwan-ilmuwannya, terutama pada masa Abbasiyah karena memang dukungan khalifahnya terhadap ilmu pengetahuan itu sangat tinggi gitu ya, sehingga tadi seperti diulas juga oleh Prof. Dede, mereka itu sangat sejahtera, bahkan hasil karya ilmunya itu bisa mensejahterakan keluarganya 1 tahun gitu ya. Nah, ini bisa dimungkinkan karena saya pernah juga membaca satu referensi, satu buku sejarah bahwa pada masa Khalifah Abbasiyah itu kan gerakan penterjemahan itu terjadi besar-besaran ya ketika melakukan ekspansi ke luar wilayah Islam, menambah kekuasaan, itu terjadi transfer ilmu pengetahuan dan budaya gitu ya. Jadi tidak hanya dunia Islam ini mengajarkan pendidikan Islam keluar gitu, tetapi juga mereka mengadopsi ilmu-ilmu dari dunia Barat ke Islam gitu kan. Nah, termasuk filsafat ini kan, kalau kalian pernah belajar filsafat, banyak tokoh filsafat dari Yunani ya, karena memang filsafat itu aslinya adalah dari Yunani. Nah, gitu ketika Yunani Islam bersentuhan dengan Yunani ya, ilmu filsafat itu diadopsi ke Islam, tetapi tentu saja berbeda filsafat Yunani dengan filsafat Islam, karena kalau filsafat Islam itu ada batasannya. Semuanya itu kita bersumber kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi itu yang membedakan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani gitu. Nah, jadi dengan adanya transfer of knowledge itu, ada gerakan penterjemahan itu, ya akhirnya kan dunia Islam ini semakin berkembang ilmu pengetahuannya gitu kan. Nah, kemudian orang-orang Eropa atau orang-orang Barat yang berhasil dikuasai oleh Islam, yang tadinya dia berada di dalam dunia kegelapan, percaya tahayul, percaya mistis gitu ya. Nah, akhirnya mereka juga ikut melek gitu, ikut melek pengetahuan ini gitu. Mereka belajar banyak dari dunia Islam gitu ya. Kemudian ini ada beberapa juga dalam bidang arsitektur dan bangunan. Misalnya di Cordova. Di Cordova ini adalah kota penguasa Islam yang diperindah dan dibangun oleh penguasa Muslim. Kemudian ada kota Granada. Nah, kota Granada ini adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya ini bahkan sangat terkenal di Eropa ya karena keindahan arsitektur Islam. Kemudian ada kota Toledo. Toledo ini adalah kota yang dijadikan pusat oleh umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan penterjemahan. Kemudian ini ada dampak kemajuan Barat atas dunia Islam. Nah, kalau di perkotaan, jadi Cordoba menjadi kota paling berbudaya di Eropa. Cordoba juga menjadi salah satu dari 3 kebudayaan pusat kebudayaan dunia. Ada sekitar 1.300 rumah, 21 kota pinggiran, 73 perpustakaan, sejumlah besar toko buku, istana, dan masjid. Kemudian kalau dari sisi bahasa dan sastranya, di Spanyol sampai sekarang ini masih terdapat peninggalan ya, baik itu dalam bentuk bahasa, kebudayaan, ekonomi, sosial, pemikiran gitu. Bahkan ada 12 kota besar yang diberi nama Arab sampai sekarang, walaupun sekarang sudah tidak dikuasai oleh Islam. Kemudian dalam bidang keilmuan, ini intelektual keagamaan, kesenian, kebudayaan, ini punya pengaruh yang besar sampai sekarang. Jadi sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa ini terjadi akibat dari warga Muslim. Kemudian dari sisi perdagangan, Spanyol merupakan salah satu daratan di Eropa yang paling makmur dan padat penduduknya, sekitar 13.000 ya. Ada tukang tenun dan industri kulit yang tumbuh dengan pesat gitu. Lalu bagaimana sih sikap Islam dalam menghadapi kemajuan Eropa? Jadi dialog adalah model penyelesaian yang dinilai paling sedikit menanggung resiko, sehingga kalau terjadi konflik antara Barat dan non-Barat atau antara Barat dengan Islam,
Ini harus saling duduk bersama gitu ya, duduk sejajar, mau berunding, mau berdiskusi gitu ya, sehingga negara Barat juga harus mau mengakhiri sikap imperialis dan segala bentuknya, termasuk proyek-proyek postkolonialismenya gitu ya, kemudian mulai membangun relasi setara dan bersahabat dengan dunia Islam. Kemudian satu slide terakhir ini, cara melawan hegemoni yang paling fundamental adalah bersikap kritis, jadi terhadap berbagai pengetahuan yang dikembangkan oleh dan untuk kepentingan Barat. Nah, dengan sikap yang terlalu adaptif antara umat Islam terhadap budaya yang datang dari Barat, ini hanya akan mengukuhkan hegemoni Barat di dunia Islam ya. Jadi umat Islam yang secara sukarela belajar demokrasi, kemudian mengintegrasikan dalam ajaran Islam dan menerapkan dalam kehidupan politik adalah salah satu bentuk menerima untuk dijajah. Jadi kita harus kritis ya, jangan hanya menerima apa saja peradaban, apa saja konsep gitu ya yang di-share dari Barat, tetapi kita juga harus punya sikap gitu ya terhadap Barat ini tadi. Nah, itu tambahan dari beberapa tema tentang bagaimana sih sumbangan Islam terhadap peradaban Barat ya. Jadi ternyata memang Islam ini cukup ini ya berpengaruh di Eropa gitu, karena Barat sendiri sebetulnya mengadopsi beberapa ilmu pengetahuan ya dari dunia Islam. Tadi seperti disampaikan oleh Prof. Dede, ada saat di mana mereka membakar buku-buku di perpustakaan ya dari dunia Islam, sehingga sungai itu berubah warnanya menjadi warna tinta gitu ya, dan tidak ada sisa gitu ya. Tapi jangan salah, sebagian itu ada juga kabarnya yang diadopsi oleh orang Eropa, jadi dibawa ke dunia Barat gitu, kemudian diterjemahkan dan diklaim seolah-olah ilmu itu dari mereka. Coba kalian perhatikan misalnya tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina gitu kan, itu kalau di Barat dikenalnya sebagai apa namanya? Avicenna, Bu. Nah, Avicenna. Iya, jadi seolah-olah nama Avicenna itu kan tokoh Barat gitu ya, tokoh Eropa gitu. Kalau diberi nama Ibnu Sina kan kelihatan banget nama Arabnya gitu. Jadi ada juga tokoh lain, siapa misalnya? Ibnu Rus, Averroes, Bu. Nah, Ibnu Rus disebut Averroes karena memang sepertinya Barat itu tidak ikhlas gitu ya, mengakui bahwa itu betul-betul dari Islam gitu. Jadi mereka mengaburkan sumbernya gitu. Terus tadi kan yang di slide saya itu disebutkan misalnya mereka tidak mengakui persinggungan antara Inggris dengan Islam, tetapi pas dilihat ternyata ada koin mata uang yang ada tulisan Arabnya gitu kan, tulisan syahadatnya gitu. Jadi apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan bukti sejarahnya gitu. Jadi ya itulah bagian dari sejarah ya, sejarah Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan kejayaan Islam ya. Amin. Amin. Ya dari kalian lah gitu. Kita sudah saya sudah upload ini ya, absen, sudah pada absen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu. Baik. Terus ada lagi yang ingin saya tambahkan sedikit. Jadi sekarang saat ini Islam ini menjadi salah satu tema menarik ya oleh dunia Barat gitu kan. Islam ini dicitrakan seolah-olah Islam adalah agama teroris gitu ya, agama yang penuh kekerasan gitu kan. Terus udah gitu dicitrakan bahwa pernah tuh salah satu pemimpin Islam dikejar-kejar oleh Amerika, kemudian ditangkap dan dikatakan bahwa negaranya itu mempunyai senjata pemusnah massal, senjata biologis. Pernah nggak dengar berita itu? Saddam Hussein ya, Bu? Iya, Saddam Hussein ya. Jadi dikejar gitu kan, terus udah gitu Amerika sampai ngedobrak tempat persembunyiannya, kekuasaannya digulingkan, kemudian bahkan ketika mereka mengobrak-abrik
tempat tinggalnya kan nggak ditemukan, sampai sekarang juga tidak ditemukan apa yang digembar-gemborkan sebagai senjata pemusnah massal itu ya. Jadi betul-betul Islam itu dicitrakan sebagai teroris. Terus udah gitu kalian lihat apa namanya, tragedi 11 September. Oh, itu si siapa namanya? Si Osama bin Laden. Ya. Ya, Apa Bu, yang betul. kamu tahu? Padahal Osama sampai bin- sekarang kan belum terbukti kan? Gitu. Jadi bahkan kabarnya itu sebetulnya mereka sendiri yang menyerang gitu kan. Tetapi yang jadi kambing hitam adalah agama Islam. Terus tidak hanya itu ya. Setelah Kalau Gaddafi itu bagaimana? Dia juga diserang juga katanya. Iya. Iya, jadi ya itu mereka yang melakukan, tapi semuanya seolah-olah dicitrakan Islam yang melakukan kekerasan. Jadi agama Islam itu dicitrakan sebagai agama teroris. Padahal kita tahu bahwa agama Islam itu kan tidak pernah mengajarkan kekerasan ya. Kita kan tidak pernah diajarkan misalnya untuk membunuh gitu kan, untuk apa melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya gitu kan. Itulah. Tapi jangan lupa bahwa meskipun Islam itu dicitrakan sebagai teroris, Islam itu dicitrakan sebagai pelaku kekerasan, bahkan ada istilahnya itu Islamofobia ya di Eropa, di Barat itu ada Islamfobia. Justru setelah peristiwa World Trade Center itu, orang semakin pengen tahu tentang Islam. Orang-orang Nasrani di Eropa sana semakin ingin tahu tentang Islam gitu ya. Mereka justru pengen tahu gitu ya, apa betul Islam itu mengajarkan kekerasan, apa betul Islam itu mengajarkan jihad dalam arti melegalkan pembunuhan gitu ya, melakukan teror kepada masyarakat gitu kan. Akhirnya mereka berbondong-bondong belajar tentang Islam. Mereka berbondong-bondong belajar bahasa Arab. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena Al-Qur'an dan hadis itu kan berbahasa Arab. Jadi sekarang ini bahkan banyak pendeta ya yang sangat fasih mengaji Al-Qur'an gitu kan. Tetapi ya karena belum dapat hidayah, walaupun mereka bahkan hatam Al-Quran, mereka tetap saja dalam kondisi musyrik ya. Terus udah gitu, menurut penelitian terbaru gitu, di beberapa negara Eropa itu semakin banyak yang menganut agama Islam gitu. Jadi semakin Islam itu didiskriminasi di seluruh dunia, semakin dicitrakan negatif, semakin dicitrakan teroris, orang semakin tahu, semakin ingin tahu, semakin belajar gitu ya. Sama kayak kita lah, semakin dilarang, semakin pengen tahu. Anak-anak kecil itu, jangan ke sana, nanti jatuh. Semakin dilarang, semakin pengen tahu apa betul kalau ke sana itu nanti jatuh gitu kan. Nah itu begitu juga fenomena yang terjadi di negara Barat sana gitu ya. Ya pokoknya setelah, terutama yang paling ramai itu kan waktu tragedi September itu, World Trade Center itu, nah makin banyak orang yang pengen tahu tentang Islam. Dan setelah itu akhirnya mereka malah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam gitu. Jadi kalau diteliti, saya pernah baca di media, itu jumlah penganut agama Islam di Eropa itu semakin banyak gitu ya. Kemudian Islam juga semakin menarik untuk dikaji. Dan Islam yang paling berkembang adalah Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara secara lebih spesifik lagi Islam di Indonesia. Kenapa Islam di Indonesia? Coba kalian secara kasat mata aja ya bandingkan antara Islam di Indonesia dengan Islam di Saudi Arabia. Nah, kalau di Indonesia itu aliran Islamnya banyak banget. Yang paling besar aja apa? Ormas Islam yang besar di Indonesia. NU, Bu. NU Muhammadiyah. Terus di samping NU dan Muhammadiyah kan ada juga yang lain ya, misalnya ada Persis, ada juga misalnya aliran-aliran yang lain gitu ya, ada tarekatnya gitu kan, ada macam-macam lah, banyak aliran gitu kan. Terus contoh nih, kalau mau mau puasa sama mau Lebaran, satu suara enggak? Enggak. Satu atau enggak? Enggak satu suara. Penetapan awal Ramadan sama penetapan Lebaran itu kan selalu berbeda kan? Bisa 3 versi. Ada kalau di kalender misalnya hari Senin, ada yang udah mulai puasa duluan hari Minggu.
Ada yang tetap ngikutin pemerintah hari Senin, ada juga yang lewat sehari, hari Selasa. Jadi bisa 3 versi gitu. Lebaran juga ada yang masih puasa, ada yang udah selesai, ada yang orang udah Lebaran, dia besoknya baru Lebaran gitu kan. Nah sementara kalau di negara lain, contoh di Arab gitu ya, ketika misalnya Raja Saudi bilang hari awal puasa hari Senin, ya udah semua hari Senin, nggak ada yang beda gitu kan. Nah, di negara-negara lain juga nggak seperti di Indonesia gitu. Jadi di Indonesia ini Islamnya itu unik gitu ya, sehingga banyak yang sarjana-sarjana Barat, peneliti-peneliti Barat yang melakukan kajian keislaman itu ke Indonesia gitu. Nah, kebetulan juga di Indonesia itu ada di antara lembaga yang mengkaji tentang Islam di Indonesia itu namanya PPIM. Jadi itu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, itu ada di UIN Jakarta. Kalau kalian mampir ke Pasca Sarjana itu ada gedungnya di depan itu. Nah, itu biasanya mereka mengkaji tentang Islam di Indonesia gitu. Jadi kalau orang-orang Barat mau tahu bagaimana pengamalan pelaksanaan atau hubungan atau kebudayaan atau pengamalan tarekat dan lain sebagainya tentang Islam, itu ada di PPIM. Bahkan mereka punya satu jurnalnya namanya Jurnal Studia Islamika, jadi membahas tentang bagaimana pemikiran dan tentang Islam di Indonesia gitu. Jadi itulah. Nah, kelihatannya memang meskipun Indonesia ini bukan negara Islam ya, tapi karena Indonesia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya kebangkitan Islam mudah-mudahan bisa dimulai dari Indonesia gitu ya, karena ya sekarang semua sarjana Eropa itu tertarik melirik bagaimana pengamalan Islam di Indonesia. Nah, mudah-mudahan di antara kita termasuk ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengembalikan lagi kejayaan pengetahuan Islam ya. Kalau dulu kita belajar dari sejarah bahwa Islam ini pernah mengalami masa kejayaannya, banyak ulama-ulama, banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal yang menjadi inspirasi dari semua ilmuwan sekarang ya, ilmuwan modern itu. Yang ilmuwan modern ini kan mengembangkan dari pengetahuan yang sudah ada dulu itu gitu ya. Nah, jangan sampai Indonesia cuma jadi follower aja gitu, tetapi kita juga harus jadi trendsetter gitu ya. Kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa jadi pemikir gitu ya, ilmuwan baru gitu. Ya mudah-mudahan dari kita semua itu ya jadi motivasi ya. Jadi kita belajar sejarah ini sebagai motivasi, mana yang bagus kita teruskan, kita kembangkan, apa yang tidak bagus ya itu menjadikan satu pembelajaran buat kita bahwa ya kita jangan terlena, jangan berleha-leha gitu. Mudah-mudahan kita bisa membalikan kejayaan Islam kembali. Baik, demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, ini kan Jumat ya. Hari Senin itu seingat saya ini loh. Sebentar. Hari Senin, saya share screen lagi ya untuk ada tugas book report seingat saya nih. Nah ini, kelihatan ya RPS-nya. Jadi hari ini kan perkuliahan. Hari Senin, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini bukunya banyak, jadi silakan kalian pakai buku apa saja boleh tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah ini macam-macam. Apakah kamu mau mengelaborasi saluran masuknya Islam ke Indonesia? Kan ada beberapa macam ya, melalui perdagangan, melalui pendidikan, melalui pernikahan, ada melalui tasawuf gitu kan. Nah, atau juga misalnya kalian mau mengelaborasi tentang peran Wali Songo misalnya gitu kan. Dalam Islamisasi di Indonesia, menyebarkan agama Islam di Indonesia boleh juga. Gitu. Jadi ya tergantung dari buku apa kalian mereport gitu ya. Jadi ini temanya cukup banyak nih, apalagi kalian di sekolah dulu kan pernah belajar nih ya masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ya mungkin masih ada buku-bukunya ya. Silahkan. Bu SD. Iya. Iya. Boleh dari buku apa saja, dan sebaiknya kalau membuat book report itu ditulis sumbernya. Jadi sumbernya dari mana,
judul bukunya, pengarangnya siapa. Kalau dari jurnal juga boleh, karena masa pandemi nih ya, saya memberikan kelonggaran. Kalau masa normal kan kalian bisa mengakses ke perpustakaan, tapi karena terbatas ya boleh dari jurnal, tapi disebutkan nama jurnalnya apa, terbitan kapan gitu kan, edisi berapa gitu. Terus dikasih tautan linknya juga ini di dalam judulnya itu. Baik, kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.